Obito Uchiha menjadi sangat kuat setelah diselamatkan Madara, terutama karena tubuhnya direkonstruksi menggunakan sel Hashirama Senju, yang memberikan kemampuan regenerasi, meningkatkan cadangan cakra secara drastis, dan mencegah kebutaan akibat penggunaan Mangekyo Sharingan. Selain itu, pelatihan intensif dari Madara, pengetahuan tentang jutsu terlarang, dan dorongan kebencian setelah kematian Rin memaksimalkan potensi Sharingan miliknya. Berikut adalah rincian alasan kenapa Obito menjadi kuat. Yang pertama, tubuhnya menggunakan sel Hashirama Senju. Penggunaan sel Hashirama Senju memberikan dampak signifikan yang mengubah tubuh Obito Uchiha menjadi jauh lebih kuat dan memiliki daya tahan luar biasa. Berikut adalah efek utama sel Hashirama pada tubuh Obito. Regenerasi dan daya tahan tubuh yang luar biasa. Sel Hashirama memiliki sifat regeneratif instan yang memungkinkan Obito menyembuhkan luka parah dengan sangat cepat. Berkat sel ini, ia dapat bertahan hidup meskipun sebagian besar sisi kanan tubuhnya hancur tertimpa batu saat Perang Dunia Shinobi ketiga. Peningkatan kapasitas cakra dan stamina. Sebagai reinkarnasi Asura Otsutsuki, sel Hashirama mengandung kekuatan hidup yang sangat besar. Penanaman sel ini memberikan Obito cadangan cakra yang jauh lebih besar dan stamina yang memungkinkan dia bertarung dalam durasi lama tanpa kelelahan. Penguasaan elemen kayu, Mokuton. Dengan sel Hashirama, Obito memperoleh kemampuan untuk menggunakan Mokuton, pelepasan kayu, sebuah Kekkei Genkai yang sangat langka. Ia pertama kali membangkitkan kekuatan ini saat menyaksikan kematian Rin, yang memungkinkannya membantai sepasukan ninja Kirigakure dengan mudah. Kemampuan bertahan tanpa kebutuhan biologis dasar. Tubuh Obito yang sebagian besar terdiri dari materi Zetsu putih, yang merupakan hasil kultivasi sel Hashirama, membuatnya tidak memerlukan asupan makanan atau air secara rutin untuk bertahan hidup. Wadah untuk kekuatan besar. Sel Hashirama memperkuat tubuh Obito sehingga ia mampu menjadi wadah bagi Juubi, ekor 10, dan menggunakan Rinnegan milik Madara. Tanpa kekuatan hidup dari sel tersebut, secara fisik tubuhnya kemungkinan besar tidak akan kuat menampung kekuatan yang begitu besar. Yang kedua, penggunaan Mangekyo tanpa efek samping. Sel Hashirama Senju memberikan efek luar biasa yang meniadakan efek samping negatif dari penggunaan Mangekyo Sharingan milik Obito Uchiha. Berikut adalah beberapa efek utama sel Hashirama terhadap Mangekyo Obito. Mencegah kebutaan. Penggunaan Mangekyo Sharingan secara terus-menerus biasanya menyebabkan hilangnya penglihatan secara bertahap hingga kebutaan total. Sel Hashirama memiliki kemampuan regenerasi pasif yang sangat cepat, sehingga mampu menyembuhkan kerusakan pada mata Obito seketika setelah ia menggunakan teknik Kamui. Hal inilah yang membuat Obito tidak perlu mendapatkan Eternal Mangekyo Sharingan, EMS, melalui transplantasi mata saudara. Penggunaan jutsu tanpa batas, spamming. Berkat stamina dan cadangan cakra luar biasa dari sel Hashirama, Obito dapat menggunakan kemampuan Kamui, seperti berpindah dimensi atau membuat tubuhnya tembus pandang, berulang kali dalam satu pertarungan tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Daya tahan fisik yang tinggi. Sel-sel ini memberikan kekuatan hidup yang besar, memungkinkan Obito untuk menahan beban fisik yang sangat berat saat mengaktifkan kekuatan matanya, yang biasanya sangat menyakitkan bagi pengguna Uchiha biasa. Sebagai perbandingan, Kakashi Hatake yang memiliki mata Mangekyo yang sama namun tidak memiliki sel Hashirama, mengalami penurunan penglihatan yang signifikan dan kelelahan cakra yang parah setiap kali menggunakan Kamui. Yang ketiga, Obito diajarkan berbagai teknik terlarang. Madara Uchiha mengajarkan berbagai teknik tingkat tinggi dan terlarang, Kinjutsu, kepada Obito Uchiha untuk mempersiapkannya menjalankan rencana mata bulan. Berikut adalah teknik-teknik utama yang diajarkan. Izanagi. Teknik terlarang klan Uchiha yang memungkinkan pengguna untuk mengubah realitas dan menghindari kematian dengan mengorbankan penglihatan satu mata Sharingan. Jutsu 6 jalur, Six Paths Jutsu. Madara mewariskan pengetahuan tentang kekuatan Sage 6 jalur, termasuk cara mengendalikan Gedomazo, patung ekor 10, meskipun Obito belum memiliki Rinnegan pada saat itu. Segel peti mati ekor 10, Ten Tails Chofin Seal. Teknik terlarang untuk menjadi Jinchuriki Juubi yang diturunkan Madara sebagai bagian dari persiapan akhir rencana mereka. Segel kutukan individu terlarang, Forbidden Individual Churse Tag. Madara menanamkan segel ini langsung di jantung Obito untuk mencegahnya mengkhianati rencana atau bunuh diri. Meskipun bukan teknik yang digunakan Obito, ini adalah pengetahuan Kinjutsu yang diterapkan padanya. Berbagai elemen dan pengetahuan Uchiha. Madara juga mengajarkan teknik tingkat tinggi lainnya seperti teknik elemen api, Katon, elemen kayu, Mokuton melalui sel Hashirama, serta penggunaan senjata legendaris Gunbai.
Semua pelatihan ini dilakukan Madara dengan mentransfer pengetahuannya langsung ke pikiran Obito. Seringkali melalui dunia genjutsu untuk mempercepat proses pembelajaran. Yang keempat, trauma emosional, kematian Rin. Trauma emosional utama yang mengubah Obito Uchiha menjadi salah satu antagonis terkuat adalah kematian Rin Nohara, gadis yang ia cintai. Berikut adalah rincian trauma dan dampaknya terhadap kekuatan Obito. Menyaksikan kematian Rin secara langsung. Obito menyaksikan Rin tewas di tangan sahabatnya sendiri, Kakashi Hatake. Peristiwa ini menghancurkan kondisi mental Obito dan membuatnya merasa dunia ini tidak lagi berharga. Kebangkitan Mangekyo Sharingan. Kesedihan dan kemarahan yang luar biasa dari trauma tersebut memicu evolusi mata Sharingan 2 Tomoe langsung menjadi Mangekyo Sharingan. Ini memberinya kemampuan Kamui, yang membuatnya hampir mustahil untuk disentuh dan menjadi salah satu jurus ruang waktu terkuat. Manipulasi Madara Uchiha. Keadaan emosional yang hancur membuat Obito mudah dimanipulasi oleh Madara. Ia mulai menganut ideologi nihilisme dan setuju untuk menjalankan rencana Mugen Tsukuyomi demi menciptakan dunia mimpi di mana Rin masih hidup. Kehilangan identitas. Trauma ini membuat Obito membuang namanya dan menganggap dirinya sebagai bukan siapa-siapa. Ketidakpedulian terhadap dirinya sendiri ini membuatnya menjadi petarung yang sangat dingin, strategis, dan kejam. Trauma ini bukan hanya mengubah kepribadiannya, tetapi secara biologis dan spiritual meningkatkan kekuatan matanya ke level yang melampaui shinobi rata-rata. Yang kelima, bimbingan Zetsu, putih dan hitam. Zetsu, putih dan hitam, memainkan peran krusial sebagai pembimbing sekaligus manipulator Obito Uchiha setelah ia diselamatkan oleh Madara Uchiha. Berikut adalah poin-poin utama bimbingan Zetsu terhadap Obito. Rehabilitasi fisik dan adaptasi. Setelah tubuh kanan Obito hancur, Zetsu putih, terutama varian bernama guru-guru atau Tobi, membantunya memulihkan diri dengan menggunakan sel Hashirama. Zetsu membimbing Obito agar terbiasa menggunakan tubuh buatannya untuk bertarung. Penyedia informasi dan intelijen. Zetsu berfungsi sebagai mata dan telinga Obito. Zetsulah yang memberikan informasi lokasi Kakashi dan Rin yang sedang dalam bahaya. Yang menjadi pemicu utama perubahan ideologi Obito. Indoktrinasi ideologi Madara. Bersama Madara, Zetsu membimbing Obito untuk mempercayai bahwa dunia ini adalah neraka yang tidak bisa diperbaiki. Zetsu memastikan Obito tetap setia pada rencana Tsukuyomi terbatas, Mugen Tsukuyomi, sebagai satu-satunya solusi perdamaian. Pendamping operasional. Saat Obito mulai beroperasi dengan identitas Tobi, Zetsu putih memberikan bimbingan perilaku agar ia bisa menyamar dengan sifat jenaka di Akatsuki, sementara Zetsu hitam memberikan arahan strategis di balik layar. Manipulasi tersembunyi. Tanpa disadari Obito, Zetsu hitam sebenarnya membimbingnya hanya untuk membangkitkan Kaguya Otsutsuki. Zetsu memastikan Obito mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengaktifkan pohon dewa. Dan Rinne Sharingan. Nah itu dia alasan kenapa Obito menjadi kuat setelah diselamatkan Madara Uchiha. Bagaimana menurutmu? Silahkan beri pendapatmu di kolom komentar.